Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar dari Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan peran JKN dalam mengurangi beban keuangan pada perawatan persalinan. Di pendahuluan ada konsep pre-delays, penyebab kematian ibu. Yang pertama, ada keterlambatan memutuskan mencari pelayanan. Yang kedua, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan yang memadai. Yang tiga, keterlambatan menerima pelayanan yang memadai di fasilitas kesehatan. Beban keuangan di Tengarai dapat menghambat ibu dalam mendapatkan pelayanan persalinan di semua tipe keterlambatan. Pemerintah Indonesia berkomitmen memperluas akses layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA yang berkualitas, terutama kepada masyarakat miskin dan hampir miskin, melalui program jaminan persalinan atau Jampersal, dan kemudian menjadi JKN atau jaminan kesehatan. Bertujuan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Pengenalan JKN berdampak pada restrukturisasi besar sistem asuransi kesehatan publik dengan menggabungkan semua jenis skema asuransi kesehatan publik ke JKN, termasuk penggabungan manfaat diantaranya perawatan antenatal, persalinan, dan pasca melahirkan. Out of pocket atau OOP digunakan untuk mengukur beban keuangan ibu atau keluarga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa JKN memiliki peran dalam mengurangi OOP di Indonesia dengan hasil yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan literatur terkait pengeluaran OOP dan risiko kejadian CDA di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi seberapa besar JKN mampu mengurangi pengeluaran OOP dalam layanan persalinan dan sejauh mana pemanfaatan JKN mampu melindungi rumah tangga dari potensi katastrofik akibat layanan persalinan. Dengan asumsi variabel ini dapat menggambarkan kondisi JKN sebenarnya. Di sini ada 3 variabel outcome dan variabel utama dan variabel kontrol. Di variabel outcome ada 3 jenis. Yang pertama ada OOP persalinan, yang kedua CDA, yang pertama kondisi ketiga OOP persalinan dari total pengeluaran tahunan rumah tangga. Yang ketiga ada CDA kedua, kondisi ketiga OPP persalinan sampai 10% dari total pengeluaran tahunan rumah tangga. Di variabel utama atau faktor ada 3 jenis asuransi yang digunakan saat melahirkan. Yang pertama ada tanpa asuransi, yang kedua ada JKN, yaitu ada Askes, Jamsostek, Jamskesmas, JKL, dan Jampersal. Yang ketiga ada non-JKN, yaitu asuransi swasta penggantikan dari perusahaan. Di variabel kontrol ada demografi ibu, status pekerjaan, usia saat melahirkan, pendidikan, komplikasi saat hamil, fasilitas tempat melahirkan, karakteristik rumah tangga. Di sini ada temuan dari penelitian. Yang pertama, ibu masih perlu membayar OOP saat melahirkan meskipun menggunakan JKN. Yang kedua, ibu yang menggunakan JKN selama proses kelahiran memiliki potensi membayar OOP dan risiko CDA lebih rendah daripada yang tidak menggunakan asuransi apapun. Yang tiga, ada beberapa masalah dalam implementasi JKN, yaitu kelompok miskin belum menggunakan JKN sepenuhnya. Hasil studi dari beberapa daerah pengeluaran masih ada praktek biaya tambahan yang masih dikeluarkan oleh pasien dengan pesertaan JKN. Biaya tambahan terbesar biasanya adalah untuk akomodasi, naik kelas kamar rawat, tambahan obat-obat tidak ditanggung jawab BPJS, tambahan peralatan kesehatan, dan pelayanan poli. Kasus lain menunjukkan adanya pasien dengan kepesertaan JKN namun tidak memanfaatkan JKN dengan alasan ingin mendapatkan pelayanan lebih cepat. Di pembahasan ini,
Kejadian katastrofik akibat persalinan lebih banyak terjadi pada ibu yang tidak memanfaatkan asuransi saat bersalin, yang disusul oleh ibu yang memanfaatkan asuransi non-JKN. Pada ibu-ibu yang memanfaatkan JKN juga masih mengalami katastrofik meskipun presentasinya paling kecil. Berbagai jenis asuransi uti persalinan memiliki dampak yang berbeda pada risiko CDA. JKN menunjukkan peluang terendah 0,09 yang berarti mampu mengurangi sebagian besar risiko ibu mengalami CGE. 1. Non-JKN berkinerja lebih buruk dibandingkan JKN, tetapi masih dapat mengurangi risiko negatif biaya perawatan persalinan sebesar 76% atau or 0,24. Terakhir ditemukan implementasi asuransi JKN masih lemah dapat ditingkatkan, terutama bagi masyarakat miskin. Hanya ada 15% dari kelompok termiskin yang memanfaatkan JKN untuk menutup biaya mereka. Kelompok termiskin memiliki risiko CDA tinggi tetapi juga merupakan kelompok yang memanfaatkan JKN paling rendah. Kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, hasil penelitian pembuktian JKN mampu menurunkan OOP secara signifikan dan JKN memiliki kontribusi paling kecil dalam kejadian katastrofik dibandingkan asuransi kesehatan lainnya. Yang kedua, permasalahan obat yang tidak ditanggung BPJS perlu dilihat kembali apakah disebabkan ketidaktersediaan obat BPJS di fasilitas kesehatan ataukah tenaga kesehatan tidak meresepkan obat yang ditanggung jawab BPJS. Yang ketiga, adanya fakta bahwa pasien JKN masih mengeluarkan OOP disebabkan adanya kenaikan kelas perawatan yang diusulkan pasien. Yang keempat, upaya perluasan kepesertaan JKN harus dioptimalkan. Yang kelima, persalinan adanya kebijakan penyediaan fasilitas perawatan di luar jaminan dengan biaya nol bagi peserta JKN ketika kondisi ruang perawat yang menjadi haknya telah penuh. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.